Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Pengertian: administrasi, proses mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, administrasi atau manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan melalui dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses mengelola pendidik dan tenaga mulai dari ke dalam organisasi hingga berhenti pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengadaan peramalan kebutuhan tenaga kerja, penarikan atau rekrutmen. Yang pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru, yang kedua pendaftaran, yang ketiga seleksi dan penyaringan. Yang kedua penempatan, menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan yang mendelegasikan tugas-tugasnya dan harus berpedoman pada prinsip the right man in the right place and the right man behind the right job. Orientasi harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima. Dengan orientasi dapat diatasi keraguan-keraguan, kecanggungan, dan timbul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, gaji. Gaji yakni pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk PNS, gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gajinya atau honornya dihitung sesuai dengan jumlah kerjanya atau jumlah beban tugasnya. Yang kedua, tunjangan. Dalam undang-undang tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja, seperti tunjangan jabatan atau profesi, tunjangan daerah terpencil, dan lain-lain. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara tidak teratur dan selalu dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja, seperti uang transport, uang makan, tunjangan kinerja, atau produktivitas. Ketiga, penghargaan. Tujuan utama program penghargaan adalah untuk menarik orang yang cakap untuk bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja, dan memotivasi pekerja untuk mencapai kinerja yang tinggi. Tipe penghargaan ekstrinsik, intrinsik, penghargaan finansial, yaitu yang pertama upah atau gaji, kemudian jaminan sosial, penghargaan interpersonal, promosi, intrinsik, penyelesaian pekerjaan, prestasi, otonomi, dan pengembangan pribadi. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2, seorang bekerja berhak atas cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Perempuan boleh meminta cuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan, sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan dan pembinaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,
teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidik dan latihan. Tujuan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, moral akan lebih baik, meningkatkan karir, mengembangkan kepemimpinan. Langkah-langkah dalam pengembangan karir. Yang pertama, penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, identifikasi prinsip-prinsip belajar, melaksanakan program, identifikasi manfaat, penilaian pelaksanaan program, evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan melalui 5W1H, yaitu what, apa yang akan dinilai, why, kenapa dinilai, where, di mana penilaian itu akan dilakukan, who, siapa yang akan dinilai, when, kapan penilaian yang akan dilakukan. Unsur-unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan terakhir kepribadian. Peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang tentunya objek dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Guru harus tahu dan mengerti mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.